Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan dan waktu luang yang dengan izinnya kita dapat meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bab yang terakhir dari Kitabul Jinayat, yaitu terkait dengan ar-riddah, ar-riddah atau seseorang yang murtad, keluar dari agama Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan apa makna ar-riddah itu, apa makna murtad itu, dan apa saja syarat sehingga seseorang itu dikatakan atau dapat dihukumi keluar dari Islam, dan apa konsekuensi daripada keluarnya seseorang atau murtadnya seseorang dari agama Islam. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Nah, pada malam hari ini kita akan selesaikan, kita akan tuntaskan dengan beberapa penjelasan. Yang pertama terkait dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam kategori murtad. Di sini disebut dengan al-umur allati tahsulu bihi riddah. Jadi ada perkara-perkara dalam agama kita yang kalau dilakukan oleh seseorang, maka perbuatan itu menunjukkan bahwa seseorang itu dapat dikategorikan murtad. Nah, kemudian nanti yang kedua terkait dengan hukum-hukum, konsekuensi hukum-hukum kalau seseorang itu telah dihukumi sebagai seorang yang murtad, apa saja konsekuensinya, baik terkait dengan harta yang dia miliki, status pernikahannya, bahkan kalau dia meninggal boleh tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, itu ada beberapa hukum, konsekuensi akibat yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, kita mulai dari pembahasan terkait dengan perkara-perkara yang al-umur allati tahsulu bihi riddah, perkara-perkara yang apabila seseorang terjatuh dalam perkara itu maka dapat dihukumi atau dikategorikan sebagai perbuatan yang murtad. Meskipun tentunya ini para jamaah sekalian, meskipun perkara ini nanti kita jelaskan, untuk menentukan status seseorang itu tidak semudah yang kita bayangkan, Jadi seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada beberapa persyaratan yang harus
terpenuhi jika seseorang terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menjurus kepada riddah atau murtad. Di sini dikatakan wariddatu tahsulu birtikabi ma yujibuha jiddan aw hazlan aw istihzaan. Ya. Jadi riddah atau kemurtadan itu seseorang dapat dikategorikan murtad dapat jika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini baik dengan serius sungguh-sungguh ya atau hazlan atau bercanda ya main-main atau istihza atau dalam rangka istihza mengejek memperolok-olok ya, jadi ini para jamaah sekalian diantara perkara yang tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dijadikan sebagai candaan ya, jadi ya apalagi kalau memang dilakukan secara sungguh-sungguh ya. Jadi perkara-perkara yang akan kita sebutkan ini sangat sensitif ya. Ya, dapat dikategorikan murtad baik dilakukan secara sungguh-sungguh atau dijadikan sebagai bahan candaan ya, atau ya, apalagi kalau dimasukkan atau dilakukan dalam bentuk memperolok-olok, istihza, mempermainkan istihza ya. Nah, contohnya apa? Di sini disebutkan banyak hal ya tentunya, dan penjelasannya ini nanti ya dapat dijelaskan ini karena terkait dengan masalah akidah ya. Maka detailnya itu ada di penjelasan terkait dan akidah. Jadi ini termasuk di antara bab fikih yang hubungan erat, yang sangat berhubungan erat dengan persoalan akidah ya. Nah, diantaranya apa di sini dikatakan kasyirki billahi bijami'i anwa'ihi. Ya, seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dalam segala macam bentuk kesyirikan. Ya, jadi syirik ya yang ya dilakukan oleh seseorang ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk jenis kesyirikan ya. Maka perbuatan syirik itu dapat menjerumuskan seseorang itu masuk dalam kategori murtad ya, menjadikan ada sesuatu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ijtanibu as-sab'al mubiqat ya, hindarilah kalian, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan ya. Maka para sahabat bertanya, wa mahun, apa 7 perkara itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika ditanya ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar ya, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan di sana ada sekutu, niddan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakanmu ya. Syirik dalam rububiyah ya, syirik dalam uluhiyah Allah, syirik dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam ya. Nah, kemudian diantaranya saya bacakan karena ini sangat banyak ya, saya bacakan wa juhudis shalah wa ghairiha min arkanil Islam, mengingkari kewajiban salat ya, mengingkari kewajiban salat dan selainnya dari rukun-rukun Islam. Jadi kalau ada orang yang mengingkari ya kewajiban salat, dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib, salat 5 waktu, dia meyakini zakat itu tidak
wajib. Ya. Dia tidak meyakini bahwa dia mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dia mengingkari kewajiban berhaji bagi orang yang mampu. Keyakinan ini, pengingkaran ini masuk dalam kategori riddah. Ya. Riddah, ya. Ini namanya kufur juhud, ya, kufur dalam bentuk pengingkaran sesuatu yang telah disepakati, ya, disepakati dalam agama kita. Ya. Kemudian wajuhud Al-Quran Al-Karim kullihi au ba'dihi, atau mengingkari Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian dari Al-Quran. Ya. Jadi mengingkari Al-Quran, ya, seluruh ayat-ayat Al-Quran, seluruh isi Al-Quran diingkari atau sebagiannya. Ya. Jangankan sebagian, para jamaah sekalian, mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran, itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang mengindikasikan seseorang itu, ya, keluar dari Islam. Ketika dia mengingkari itu, meyakini bahwa itu bukan ayat dari Al-Quran. Nah, ini yang ketiga. Ada yang terlewat. Wasabbillahi wa rasulihi. Ya, wasabbillah wa rasulihi. Apa itu? Mencaci Allah dan Rasulnya. Ya. Mencaci Allah subhanahu wa ta'ala, ya, naudzubillahi min dzalik, dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cacian ini kalau diucapkan, ya, dengan kesungguhan atau dengan main-main, ya, memperolok-olok, meremehkan, ya, maka ini masuk dalam kategori perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang itu dikategorikan murtad, ya. Sabbillahi wa rasulih. Kemudian tadi kita sudah jelaskan mengingkari Al-Quran secara keseluruhan dan sebagiannya atau sebagiannya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan wa man i'taqada anna ba'dan nasi yajuzu lahul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gulatis sufiyah. Dan meyakini ada orang, ya, jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diperbolehkan untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menjadi gugur baginya sebagian daripada syariat agama Islam bagi orang itu. Ya, jadi ini i'tiqad yang seperti ini, keyakinan bahwa ada orang yang tidak terikat dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwa menjadi gugur kewajiban syariat mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang itu, maka ini masuk dalam kategori kategori yang dapat menjerumuskan seseorang, ya, kepada, ya, riddah atau dapat dikategorikan murtad. Jadi kalau dia meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang diyakini oleh, ya, sebagian orang bahwa ada orang yang tidak perlu lagi sholat karena makamnya sudah, ya, kedudukannya sudah sampai pada tingkatan apa gitu, ya. Jadi sudah tidak perlu lagi sholat di bulan puasa, tidak perlu lagi puasa, ya. Atau dia kalau haji tidak perlu ke Mekah, ya. Dia boleh, ya, melakukan ibadah haji, ya, kemana saja umpamanya, ya. Jadi dia diperbolehkan untuk keluar dari syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, keyakinan yang seperti ini meyakini ada orang, ya, meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan bagian daripada keyakinan yang bisa menjerumuskan seseorang masuk dalam kategori murtad, ya. Para jamaah sekalian, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersumpah, ya, dan
walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi, ya, tidaklah, ya, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini, baik dia Nasrani ataupun dia Yahudi, dan dia mendengarkan aku telah diutus, ya, aku telah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada aku, maka dia masuk dalam kategori penghuni neraka. Jadi tidak boleh meyakini bahwa ada orang yang boleh keluar dari, ya, atau tidak, ya, meyakini seseorang boleh keluar dari syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika nanti, ya, turun ke muka bumi ini sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman, maka Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, ini bagian daripada keyakinan yang harus kita yakini. Jadi apabila ada seseorang meyakini bahwa ada di antara umat Nabi Muhammad yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah salah satu hal yang dapat dikategorikan sebagai, ya, keyakinan yang, ya, menjurus kepada murtad. Kemudian di sini dikatakan wa kadzalika man dhahara al-musyrikina wa a'anahum 'ala al-muslimin, dan begitu pula orang yang membantu, ya, memberikan bantuan ya, maksudnya kaum muslimin, ya, wa kadzalika man dhahara al-musyrikin, barang siapa yang ya, memberikan bantuan, ya, kepada orang-orang musyrik, ya, atau, ya, berkoalisi dengan orang-orang musyrik dalam, ya, menyerang kaum muslimin. Ya, itu juga bagian daripada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan riddah, ya. Jadi memberikan bantuan, menolong, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menghabisi dan menyerang, bahkan membunuh kaum muslimin. Ini bagian daripada, ya, kekufuran. Wa ghairi dzalika min anwa'ir riddah allati tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil Islam al-katsirah. Dan begitu pula yang lainnya yang masuk dalam kategori pembatal-pembatal keislaman. Jadi para jamaah sekalian, jangan pernah kita ini merasa aman, ya, dengan keislaman kita, karena ada yang dinamakan dengan nawaqidul Islam. Apa itu nawaqidul Islam? Hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita. Ya, jadi ini diantara hal yang perlu, ya. Wa min dzalika, diantara ini problem, ya, kita adalah tahkimul qawanin al-wad'iyyah mimman yara annaha aslah mimma ja'at bihi syari'ah al-islamiyah au annaha musawiyatun laha. Ini berat ini para jamaah sekalian, apalagi kita ini, ya, tinggal di negara yang diatur bukan dengan syariat Islam. Meyakini, ya, bolehnya berhukum dengan aturan-aturan, ya, yang dibuat oleh manusia, dan meyakini bahwa aturan itu lebih baik daripada aturan Allah, atau jangankan mengatakan lebih baik, sama dengan aturan Allah, maka itu juga masuk dalam kategori, ya, yang bisa menjadikan seseorang itu murtad, ya, membolehkan berhukum kepada aturan-aturan selain daripada aturan Allah, dan meyakini bahwa aturan manusia itu lebih apa? Lebih baik, ya, lebih baik daripada aturan Allah, ya, lebih baik daripada syariat Islam, ya, atau
ya di bawahnya, meyakini bahwa dia sama. Jadi ya dia meyakini bahwa oh ini sama saja, mau pakai hukum Islam atau sama. Ya, kalau dia meyakini hal yang seperti itu, maka ini bisa menjadikan seseorang itu ya, terindikasi apa? Murtad. Ini hati-hati. Ya. Dan ini dilematis ya, buat kita. Jadi para jamaah sekalian, ini ya dijelaskan oleh para ulama bisa masuk dalam kategori nawaqid al-Islam, yang bisa membatalkan keislaman. Kalau kita meyakini ada syariat yang lebih baik, ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, atau boleh meyakini atau meyakini bahwa ada syariat yang bisa menjadi alternatif selain ya, meyakini itu bahwa ada pilihan ya, maka itu sangat berbahaya. Nah, kemudian di sini disimpulkan wa ala hadza fa innahu yumkinu hasrul umur allati tahsulu biha riddah fi ma yali. Jadi kesimpulannya, perkara-perkara yang masuk dalam kategori riddah ya, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam itu bisa dibagi menjadi 4 hal ya. Yang pertama al-qaul, perkataan ya, sifatnya apa? Ucapan. Seperti apa? Seperti memperolok-olok, mencaci Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan cacian ya kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau mencaci, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menghina malaikat, atau mengucapkan, mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib ya, dan begitu pula kesyirikan. Semuanya masuk dalam kategori al-qaul, ucapan. Kemudian al-fi'il bisa juga berupa perbuatan. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang kalau dilakukan itu maka itu menunjukkan perbuatan itu masuk dalam kategori murtad. Kasujudi lis-sanam, kalau ada orang yang sujud ya kepada berhala ya, kepada berhala, atau bersujud ke kuburan ataupun selainnya. Au ilqa al-mushaf, kalau ada orang yang mencampakkan Al-Qur'an ya, jadi mengambil Al-Qur'an kemudian Al-Qur'an itu dicampakkan, dibuang ya. Ini tidak boleh main-main ya. Au ilqa'il mushaf au ta'ammud imtihanihi, atau menghinakan Al-Qur'an ya. Jadi ya pernah ada video ya kalau tidak salah, ada orang yang ya mungkin main-main injak-injak Al-Qur'an itu ya. Ya itu masuk dalam kategori ini ya. Atau mudhaharatul musyrikin, ini sudah kita jelaskan, membantu orang-orang musyrik untuk untuk menghabisi kaum muslimin atau menyerang kaum muslimin. Nah, itu yang kedua. Jadi ada perkataan, yang pertama ada bentuknya perbuatan, yang ketiga adalah al-i'tiqad, keyakinan. Ya. Seperti apa? Keyakinan bahwa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki sekutu, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki ya pasangan, as-sahiba awil walad, atau meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya, itu keyakinan yang seperti itu, keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Atau meyakini halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti meyakini halalnya perbuatan zina. Seperti di sini dikatakan awi i'tiqadi hilli az-zina awil khamar, atau meyakini bahwa khamar itu halal ya. Jadi meyakini sesuatu yang diharamkan oleh Allah, meyakini halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk dan ya lebih sempurna dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tiqad ya, keyakinan. Yang keempat para jamaah sekalian, di antara bentuk riddah itu masuk dalam kategori asyak. Apa itu asyak? Meragukan. Ya. Jadi meragu-ragukan. Ya. Jadi tidak sampai keyakinan tapi meragukan.
Ya, jadi salah satu konsekuensi la ilaha illallah itu apa? Al-yakin, keyakinan. Ya, al-yakinu al-munafi lisyak. Ya, keyakinan yang tidak boleh sama sekali ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena kita bicara tentang keyakinan, maka tidak boleh ada hal yang meragukan. Tidak boleh kita meragu-ragukan. Syak. Ya. Nah, contohnya apa? Ka'an yasyuk fi hurmati ma ujmi ala hillihi. Nah, ini disebutkan contohnya seperti meragukan sesuatu yang telah diijma'kan oleh para ulama bahwa sesuatu itu halal. Ya, dia ragu, ya, ragu dengan kehalalan sesuatu yang diijma'kan oleh para ulama. Ya, jadi umpamanya, ya, ada orang yang meyakini bahwa bahwa ya, daging kambing itu haram. Ya, daging kambing itu disepakati oleh para ulama kehalalannya. Nah, kalau ada orang yang meragukan kesepakatan itu dan mengatakan, wah, kayaknya daging kambing itu haram. Ya. Terlepas apakah, ya, dia kalau makan daging kambing, ya, kalau dia punya penyakit hipertensi, tekanan darah umpamanya, ya, tapi tidak boleh dia sampai meragukan, ya, kehalalan daging kambing itu atau sesuatu yang, ya, yang disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah sesuatu yang halal. Meragukan kehalalannya, ya, sesuatu yang sudah disepakati, itu masuk dalam kategori hal yang bisa menjerumuskan seseorang keluar dari Islam. Ya, kalau dia mengatakan ini tidak cocok bagi saya atau apa, itu tidak ada masalah. Tapi jangan sampai mengatakan itu haram atau meragukan kehalalannya. Ya, kalau dia tidak cocok, ya tidak ada masalah. Ya, dia tinggalkan, ya, makanan itu. Tapi jangan sampai dia meyakini atau meragukan meyakini keharamannya atau meragukan kehalalannya. Nah, au hilli ma ujmi ala hurmatihi, begitu pula sebaliknya. Menghalalkan sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwa dia itu adalah haram. Ya, jadi para ulama kita bersepakat, ya, berijma, ya, tentang haramnya umpamanya daging babi umpamanya. Ya, dia meyakini atau meragukan keharamannya. Ya, meragukan keharamannya, ini masuk dalam kategori asyak, ya, keraguan yang dapat menjerumuskan seseorang ke riddah, ya. Ya. Ya, kecuali para jamaah sekalian, kecuali kalau orang itu tidak tahu, seperti orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam, ada perkara-perkara yang sebelum Islam dia yakini kebolehannya. Ya, baru masuk Islam dia belum mendapatkan, ya, pengajaran terkait dengan sesuatu itu. Ya, maka ini dimaafkan, ini kejahilan yang dimaafkan. Maka di sini dikatakan wa misluhu la yajhaluhu liqaunihi nasya'a bainal muslim. Jadi kalau dia sejak kecil tumbuh besar lahir di tengah-tengah kaum muslimin, keluarganya muslim, kemudian tumbuh di tengah kaum muslimin, maka ini tidak ada uzur baginya. Ya, hal-hal yang masuk hal-hal yang seperti itu tentunya harus, ya, diketahui. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, apa saja hukum yang terkait dengan riddah, apa konsekuensi hukumnya kalau seseorang itu telah dihukumi oleh para ulama. Ingat, menghukumi seseorang itu murtad itu bukan wewenang setiap orang, ini menjadi wewenang siapa? Para ulama. Ya, para ulama lah yang memberikan status, ya, menjatuhkan status, dan, ya, ini bukan perkara yang diberikan kepada setiap kita. Ya, kita bisa mengatakan perbuatan itu, tapi apakah orangnya otomatis murtad atau tidak, itu perkara lain. Ya, jadi kalau kita ditanya ini perbuatan, kalau ada orang yang
Katakanlah ada yang menghinakan Al-Quran, maka bisa kita katakan perbuatan itu perbuatan riddah, kufur. Tapi apakah orangnya otomatis kafir? Itu perkara lain. Itu nanti yang jelaskan atau yang menghukuminya adalah para ulama. Para ulama. Bukan wilayah kita untuk menghukumi seseorang itu. Tapi kita bisa mengatakan perbuatan itu. Kalau ada orang yang datang ke kuburan kemudian dia bersujud di kuburan, maka kita katakan perbuatannya itu apa? Perbuatan syirik, perbuatan kufur yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad. Nah, kemudian apa saja konsekuensi hukum yang terkait dengan riddah ini? Nah, yang pertama di sini dikatakan al-mukrah idza nataqa bima yujibu riddatahu bisababil ikrah fa innahu la yuhkamu birtidadihi. Jadi dikatakan di sini orang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ketika dia berada dalam paksaan itu, maka tidak dihukumi murtad. Jadi kalau ada orang yang dipaksa, mukrah, namanya mukrah kalau dia mengucapkan ucapan-ucapan, perkataan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, tapi dia mengatakannya karena dalam kondisi di bawah paksaan atau di bawah tekanan, ancaman, maka orang tersebut itu tidak dihukumi murtad, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan sementara hatinya itu tetap meyakini tenang dalam keimanan. Nah, kemudian yang kedua, al murtaddu yustatabu salasata ayyam fa in taba wa illa qutil wa qatluhu lil imam au naibihi. Jadi orang yang murtad itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Yustatab, diminta bertobat. Berapa hari? Berapa lama? Sebanyak 3. Kalau dalam fikih dikatakan diberikan kesempatan bertobat selama 3 hari. Diminta untuk bertobat. Dia mau bertobat tak? Kalau dia masih punya syubhat, dijelaskan dulu syubhatnya. Sampai betul-betul dia faham. Tapi kalau dia terus berada dalam pengingkaran yang seperti itu, seperti kalau ada orang yang mengingkari Al-Quran atau mengingkari sesuatu yang diwajibkan dalam syariat agama kita, itu diminta untuk bertobat. Tapi dijelaskan dulu syubhatnya. Nah, diberikan kesempatan selama 3 hari. Kalau tidak, barulah dijatuhi hukuman mati. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang murtad itu yumna'u minat tasarruf fi malihi. Dia dilarang untuk melakukan tindakan pada harta yang dia miliki. Jadi dalam Islam, dalam hukum Islam, kalau dia murtad, maka orang yang murtad dihukumi murtad oleh para ulama, keluar dari Islam, maka dia tidak boleh melakukan tindakan apapun pada harta yang dia miliki. Yumna'u minat tasarruf fi malihi, kecuali kalau dia bertobat dan masuk Islam kembali. Maka dikembalikan haknya. Dan kalau dia meninggal dunia, ini dikatakan wa imma ta'ala riddatihi au qutila murtaddan famaluhu fai'un li baiti malil muslimin. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan murtad atau dia ditegakkan padanya hukuman mati karena kemurtadannya itu, maka hartanya itu menjadi milik Baitul Mal, diserahkan kepada Baitul Mal muslimin, li'annahu la warisa lahu, pada kondisi itu dihukumi dia tidak memiliki ahli waris, karena seorang yang dihukumi kafir hartanya itu tidak boleh diwariskan. Nanti Baitul Mal yang lihat, kalau dia punya anak dan seterusnya, nanti Baitul Mal yang kasih. Tapi hartanya secara hukum asalnya itu diberikan kepada Baitul Mal. Ini sudah kita jelaskan pada pembahasan warisan. Orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya kepada kaum orang Islam, dan begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian yang keempat, al-murtad la yugsal wa la yusalla alaihi wa la yudfan ma'al muslimin idza qutila ala riddatihi. Orang yang murtad itu tidak boleh dimandikan jenazahnya, dan tidak boleh disolatkan jenazahnya, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan
muslimin. Bahkan ketika dijatuhi hukuman mati, maka setelah meninggal dunia ya sudah, ya, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, yang terakhir, kalau dia bertaubat, maka taubatnya itu dengan mengucapkan kembali dua kalimah syahadat. Di sini katakan tahsulu taubatu al-murtaddi bi ityanihi syahadatain, dengan mengucapkan dua kalimah syahadat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyebutkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, ya, jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya, hartanya itu terlindungi, ya, dijaga dalam agama kita, illa bihaqqiha, kecuali ada yang menyebabkan harta dan darahnya itu diperbolehkan untuk diambil ataupun darahnya itu dihalalkan di dalam agama kita. Nah, kemudian di sini tambahan yang terakhir, wa man kanat riddatuhu bisababi juhudi syai'in min umuriddin, kalau sebab murtadnya karena dia mengingkari, ya, mengingkari salah satu perkara-perkara pokok dari agama ini, maka taubatnya tidak cukup hanya menyebutkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Taubatnya itu harus disertai dengan meyakini kembali keyakinan yang benar terkait dengan perkara yang dia ingkari itu. Jadi kalau dia mengingkari Al-Quran atau dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, maka tidak cukup mengucapkan kalimat syahadatain, tapi dia perlu membenarkan atau meyakini keyakinan yang benar, ya, disertai dengan bersyahadat. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, dan dengan berakhirnya pembahasan ini maka ya kita sudah selesai dari Kitabul Hudud, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan pindah pada pembahasan Kitabul Aiman, ya, Kitabul Aiman wan Nudur, ya, terkait dengan pembahasan sumpah dan nazar, ya, sumpah dan nazar, pembahasan baru insyaallah. Alhamdulillah setelah selesai Kitabul Hudud. Kita cukupkan. Sebelum, kalau ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan saya persilahkan. Iya, silakan. Kalau kita sampai kepada orang ini, Rasulullah bersabda, didiklah anakmu dengan penuh kelembutan, karena semua kelembutan itu adalah pasti yang baik. Tapi dia berkata, pakailah kau caramu, secara militer. Kita sampaikan hadis tentang kelembutan, tapi dia menolak. Dia berkata, pakailah kau caramu sendiri, saya pakai cara sendiri. Termasuk murtad? Tidak, iya, tidak. Jadi dia mengatakan, ada enggak hadis didik anakmu dengan maka narifku fi syai'in illa zana, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali segala sesuatu itu akan menambah indah. Itu hadisnya. Iya. Ya, tapi dalam Islam pun kita dibolehkan untuk memukul anak, kan? Boleh enggak? Boleh enggak? Iya, jadi ya tidak semudah itu langsung dikatakan bahwa itu itu murtad, ya. Wallahu a'lam. Iya. Silakan yang lain. Masih ada? Ya, jadi ini penting, ya, jadi para jamaah sekalian untuk menghukumi orang itu murtad bukan ya dikembalikan kepada person-person kita masing-masing. Nah, ini perlu pembuktian, perlu proses, dan itu menjadi wilayah yang diberikan kepada ya orang-orang yang memiliki kapasitas. Adapun eksekusi, ya, hukum murtad itu bukan, apalagi untuk eksekusi hukumnya, ya, konsekuensi hukumnya, nah, itu diberikan kepada orang yang memiliki otoritas. Nah, ya. Saya kira demikian, ya, apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.